Orang bijak pernah mengatakan bahwa hanya butuh satu orang untuk dapat merubah dunia menjadi lebih baik lagi. Terkadang orang itu pun tidak rupawan, tidak cantik, tidak tampan, ya tidak juga tuturnya lembut, halus gitu ya. Tapi dia mampu mengubah dunia menjadi lebih baik lagi. Nah, semoga kita di masa depan dengan adanya permasalahan gagal bayar di pinjol ini yang sudah hadir dalam hidup kita, kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan mengubah dunia menjadi lebih baik. Oke. Nah, berbicara satu orang di Indonesia, ada satu orang yang lagi hot, lagi viral, di mana beliau ini selalu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, gitu ya. Beliau adalah Menteri Keuangan Pak Purbaya yang baru-baru ini secara mengejutkan menghapus tagih, menghapus buku hutang-hutang Galbay Dislik OJK. Ini bukan menggunakan asuransi, tapi ini adalah program. Ya, beda ya kalau asuransi itu nggak tahu kapan, gitu ya tiba-tiba saja hutang Anda dihapus. Nah kalau ini adalah program Pak Purbaya untuk menghapus hutang Galbay yang ada di Dislik OJK. Nah berita ini saya dapatkan banyak sekali di Google ya karena sedang viral gitu ya. Coba kita lihat salah satunya dulu di sini ya dari Detik Property. Judulnya Purbaya turun tangan atas sislik OJK yang hambat penyaluran KPR. Ini Bapak Purbaya ini ya. Lalu ada lagi di sini yang ultimate gitu ya. Di sini judulnya seperti ini. Utang macet Rp 1 juta bakal diputihkan agar warga bisa ajukan KPR. Jadi bank-bank sekarang ini sedang kewalahan karena tidak ada konsumen. Ya, konsumennya banyak galbay dipinjol. Oke, hutang cuma 1 juta, macet nggak bisa ngambil lagi. Jadi yang lemah itu masyarakatnya atau banknya nih, pinjolnya nih, ya kan? Ternyata yang lemah itu banknya, guys. Ya kan? Mereka itu butuh nasabah, butuh debitur. Sampai-sampai Pak Purbaya mengeluarkan program utang macet Rp 1 juta bakal diputihkan agar warga bisa ajukan KPR. Ya. Pertanyaannya, apakah utang macet 1 juta ini jika sudah diputihkan warga RI bisa ajukan KPR ya. Sedangkan utang dipinjol itu ada yang 2 juta, ada yang 10 juta, ada yang 50 juta gitu ya. Tidak hanya 1 juta saja. Nah, perkiraan saya, analisa saya itu ya, ketika utang macet Rp 1 juta itu sudah diputihkan namun warga masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak bisa mengajukan KPR, maka akan ditambah Rp 1 juta ini ya. Jadi 5 juta. Terus masih kurang lagi. Ditambah lagi 10 juta, 50 juta. Sampai hutang-hutang pinjol itu semuanya diputihkan. Ya, Anda mau utang 50 juta, Anda mau utang 70 juta, itu putih semua. Ya, dihapus tagih, dihapus bukukan. Penghapusan hutang galbay di pinjol adalah wajib karena agar bank-bank ini tidak bangkrut. Ya, permasalahan utamanya atau biang kerok di Indonesia, semua bank, BUMN, kekurangan nasabah, biang keroknya adalah pinjol, pinjaman online, mau yang legal, mau yang ilegal. Ya, harusnya Pak Purbaya itu menutup semua pinjol-pinjol, tapi Pak Purbaya melakukan langkah utang macet Rp 1 juta bakal diputihkan, ya, dihapus tagihkan gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena kemungkinan ya OJK ini masih mempertahankan hal tersebut gitu ya. Masih ngotot mempertahankan pinjol-pinjol ini ya. Apa karena amplopnya gitu kan, apa karena sogokannya gede gitu kan ya. Soalnya sekarang ada 96 pinjol. Gitu ya, 96 pinjol setiap tahun itu harus setor kalau nggak salah 25 miliar. Coba kita kalkulasikan gitu ya. 96 pinjol dikali 25 miliar, guys. Ya. Gimana 25 miliar? Saya aja belum pernah lihat. 250 juta, 2 miliar 500 juta, 25 miliar. Sama dengan, wih, 2 triliun 400 miliar. Bener nggak? Ya. Setahun loh, 2 triliun 400 miliar. Ya kan? Indonesia nggak miskin. Indonesia tidak miskin. Ya, tapi rakyatnya dimiskinkan. Oke, malah suruh hoetang-hoetanglah ke pinjol. Ya kan? Suruh galbay, sudah ada korbannya tapi dibiarkan karena mungkin setahunnya OJK dapat 2 triliun 400 miliar. Mungkin Pak Purbaya juga belum bisa apa-apa.
karena itu di bawahnya OJK. Jadi OJK itu sebuah badan lagi, gitu, badan kepemerintahan, gitu ya. Nah, saya sangat berharap sekali Pak Purbaya ini merevisi adanya badan pemerintahan seperti OJK yang tidak becus. Saya melihat Pak Purbaya di YouTube itu orangnya efisien, ya. Bayar utang wus nggak mau, ya nggak boleh pakai dana APBN. Semoga di kepemerintahan Pak Prabowo pinjol ini akan segera dihapus. Oke, kita baca sebentar di sini ya, sebentar saja gitu ya. Pemerintahan berencana memutihkan utang macet warga dengan nilai di bawah Rp 1 juta agar masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR tetap bisa mengajukan kredit kepemilikan rumah, gitu ya. Nah, faktanya ya utang pinjol itu tidak penting karena sampai dihapus oleh Bapak Menteri. Betul nggak? Ya, kalau utang pinjol itu sangat penting sekali, ya itu nggak boleh dihapus. Betul? Ya, kenapa nggak hutang kur yang 50 juta yang dihapus atau ya, utang-utang lainnya gitu kan? Hutang dipinjol kan 100, 700 ya. Betul nggak? Apalagi sih utang yang di bawah 1 juta, leasing aja nggak mau guys ya, minjemin Anda 1 juta itu. Hanya pinjol yang mau minjemin Anda 1 juta. Oke, jadi utang-utang pinjol yang diputihkan Pak Purbaya ini, gitu ya. Nah, karena pinjol ini menurut Pak Purbaya tidak penting, nggak ada faedahnya, gitu, anfaedah, gitu ya, maka dihapuskan, gitu ya. Jadi bagi Anda yang belum galbay, gitu ya, masih, aduh mempertahankan pinjol, ayo, saya masih mau mempertahankan pinjol. Abis ini gak ada BPKB, abis ini gak ada sertifikat rumah, aduh, ya, liatin, ini utang pinjol 1 juta mau diputihkan gitu ya. Nanti kalau masyarakatnya belum bisa kredit rumah lagi, nanti dinaikkan 5 juta, ya. Nanti dinaikkan 10 juta. Akhirnya apa? Pinjol ditutup, semua hutang dihapuskan, dibatalkan secara hukum. Ya, nanti utang masyarakat Indonesia di pinjol itu tidak ada, batal secara hukum dan agama. Ya, saya harap seperti itu. Mumpung Pak Purbaya lagi baik, mumpung pemerintah kita ini lagi ada yang menjadi superhero, jadi pahlawan gitu ya. Ini adalah kesempatan Anda untuk galbay, gitu loh. Ya kan? Jangan ditunda-tunda. Saya aja optimis ya bahwa utang-utang pinjol ini akan dihapus tagihkan semua. Kenapa saya optimis? Karena saya sudah melihat, guys. Sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ya di slik OJK saya, itu utang saya dihapus tagihkan, hapus bukukan. Ya, bagi orang yang baru-baru minjol nggak akan percaya, memang ya tidak akan percaya. Tapi kalau Anda sering lihat saya, Raja Galbay setiap hari mantengin, ya ngumpulin keberanian gitu ya, segera hari itu ya guys ya. Orang bijak pernah berkata, waktu itu bukanlah teman kita. Tidak ada waktu yang tepat untuk memulai sesuatu, karena waktu itu tidak akan pernah tepat. Bagi kita yang sudah galbay-galbay, hangus semua guys. Anda galbay di mana? Misalkan Finplus 1 juta, hapus. Saya jamin, ini ya, jaminannya Pak Purbaya. Ya kan? Lalu misalkan diisi cash, Anda galbay 1 juta, kehapus. Ya. Galbay 700 di uang mie, kehapus. Galbay di aku-laku cuma 500 ribu pay letternya aja, kehapus. Sekali lagi saya katakan bahwa hutang-hutang masyarakat Indonesia itu yang tanggung jawab adalah pemerintah. Ya, pemerintah, karena pemerintah mengadakan, mengizinkan perusahaan-perusahaan pinjol ini berdiri di Indonesia. Bahkan yang ilegal pun tidak sama sekali ditutup. Ya, di sini ada berita seperti ini. Gadai ilegal marak, bahkan berdiri dekat kantor OJK. Aduh, ya. Ini dipecundangi sekali OJK ini. Ya kan nih? Ini beritanya tanggal 13 Oktober, 3 hari yang lalu. Ya. Kenapa gadai ilegal marak? Karena orang-orang sudah tidak bisa kredit lagi. Slik OJK-nya jelek karena pinjol. Ya. Jadi karena keputusan OJK, keputusan pemerintah kita mengizinkan pinjol-pinjol ini ada di Indonesia dan masuk slik OJK bagi yang galbay-galbay, terjadilah katastrofi, terjadilah bencana di mana tidak ada nasabahnya lagi. Ya, sehingga pegadaian ilegal marak. Pegadaian yang tidak slik OJK aja nggak bisa, guys. Nggak mau ACC, coba bayangkan. Ya, bayangkan saja, sampai ada gadai ilegal. Kantornya itu dekat sama OJK. Ini apa enggak penghinaan gitu kan untuk pemerintah kita gitu ya. Pinjol ilegal tetap ada, tidak bisa dihapus. Sepertinya dipecundangi gitu loh oleh Cina-Cina yang bawa pinjol ke sini ya. Kalau misalkan ada pejabat yang tegas, berani, ini harusnya sudah aman Indonesia ini. Yang pertama nggak ada pinjol ilegal, nggak ada gadai ilegal. Yang kedua tidak ada pinjol-pinjol yang legal juga. Tegas.
gitu ya. Sudah, nggak usah utang-utang. Toh utang pun pada galbay. Yang utang-utang perlu survei yang ketat, perlu verifikasi yang ketat. Ya, seperti dulu kala. Ya, jadi yang sekarang ini dihapuskan saja. Dihapus tagihkan, hapus bukukan saja. Nah, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.